Puji Tuhan, Shalom. Salam berjumpa kembali buat rekan-rekan saya yang ada di PT HPU ini. Kita bersyukur boleh kembali bertemu di dalam memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih memberikan saya kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk bisa terus menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih buat pengurus yang kembali menunjuk saya untuk boleh berbagi sharing firman Tuhan hari ini. Karenanya sebelum itu kita akan minta pertolongan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini bahwa kami boleh kembali bertemu di dalam memuji, menyembah, bahkan mengagungkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan sehidangan dengan firman-Mu. Karenanya urapi kami semua, urapi hamba, urapi rekan-rekan kami yang ada di Persekutuan Okumene, yang ada di PT HPU ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami saat ini kerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Urapi kami semua, kuduskan kami semua agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, rekan-rekan yang ada di Persekutuan Right Labora PT HPU ini, kita bersyukur karena Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, siang hari ini saya akan berbagi firman Tuhan tentang karaktermu menentukan masa depanmu. Sama-sama bilang, karaktermu menentukan masa depanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya dalam Tuhan, kita akan mendasarinya dengan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Sekali lagi, Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Sudah dapat? Katakan amin. Puji Tuhan, kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini perintah firman Tuhan. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita diminta untuk berubah oleh pembaruan budi kita. Sehingga kita, saudara, dapat membedakan mana yang harus kita lakukan. Apakah itu kehendak Allah atau itu kehendak manusia. Apakah itu kehendak yang bukan Allah tentunya. Nah, saudara, kegagalan, setiap orang pasti mempunyai problemnya yang berbeda-beda. Setiap kegagalan yang dialami oleh manusia, setiap persoalan yang dialami oleh manusia, tentu masing-masing halnya berbeda. Namun kegagalan, saudara, pada umumnya terjadi disebabkan oleh sikap atau karakter yang tidak baik. Sekali lagi, kegagalan pada umumnya, saudara, itu terjadi disebabkan oleh sikap atau karakter yang tidak baik yang dilakukan seseorang di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, siapapun dirinya, saudara, siapapun kita, pasti kita tidak ingin gagal. Betul? Bilang kiri kanan, saya tidak mau gagal. Haleluya. Siapapun kita, saudara, pasti kita tidak ingin gagal dalam melakukan sesuatu. Namun kegagalan, saudara, sudah menjadi realita yang pastinya akan terjadi ketika seseorang tidak mempersiapkan diri. Sekali lagi, kegagalan terjadi ketika seseorang tidak mempersiapkan diri serta tidak berjuang dengan penuh kerja keras untuk mencapai apa yang diinginkan, untuk ingin mencapai apa yang dicita-citakan. Karenanya, saudara, banyak contoh di luar sana, banyak anak muda yang pada masa kini yang sementara berjuang untuk mencari pekerjaan atau sementara berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Tetapi, saudara, yang terjadi, mereka sering mendapati kegagalan. Saudara, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya juga pernah bekerja
di perusahaan tambang. Kurang lebih 18 tahun saya bekerja di perusahaan yang berbeda, dan terakhir saya di perusahaan mining. Nah saudara, saya mengalami banyak hal, bahkan sering kita sampaikan kepada karyawan kita. Kalau kita bilang begini, lebih baik kamu capek bekerja daripada kamu capek mencari pekerjaan. Lebih baik kamu capek bekerja daripada kamu capek atau lelah karena mencari pekerjaan. Nah saudara, saya bilang tadi, banyak di luar sana saudara, anak-anak muda yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Tetapi yang terjadi saudara, yang mereka jumpai adalah kegagalan demi kegagalan. Namun tidak menyadari bahwa faktor utama seseorang dalam mendapatkan kegagalan adalah sikap atau karakternya. Sekali lagi, faktor utama seseorang yang mendapatkan kegagalan adalah waktu dia mengalami kegagalan, dia lupa bahwa karakternya menentukan langkah hidupnya. Karakternya lah yang menjadi penghalang gagal dalam mencapai tujuannya. Saudara, banyak contoh orang yang berpikir tidak sukses, yang selalu berpikir gagal. Di kepalanya isinya gagal, dan gagal. Tetapi orang yang sukses saudara, kegagalan itu dia taruh di bawah telapak kakinya. Bahwa dia berkata dengan imannya bahwa saya tidak akan gagal, saya tidak akan gagal. Dia terus melangkah, dan dia terus melangkah. Saat dia mulai mencari pekerjaan, dia terus mendapatkan sesuatu yang dia dapat kerjakan. Dan sewaktu dia sudah mendapat pekerjaan, dia akan terus bekerja. Istilahnya get to work. Setelah get to work, dia keep working. Dia terus bekerja. Dan selanjutnya, don't stop. Dia tidak berhenti untuk bekerja. Yang terjadi saudara, sewaktu dia melakukan 3 langkah ini, get to work, keep working, don't stop, dia akan meraih kesuksesan. Sekali lagi, saya bagi 3 hal ini. Get to work, keep working, don't stop. Saudara akan meraih kesuksesan. Amin. Saudara, kesuksesan itu saudara akan raih sewaktu karakter saudara mulai dibentuk dengan firman Tuhan. Yang saudara harus ingat saudara, yang harus kita ingat bersama, seseorang dalam menemukan tujuan hidupnya adalah menunjukkan sikap kehidupannya dengan sikap dan karakter yang dipandang baik oleh orang lain atau sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi perlunya saudara dan saya, kita memiliki karakter Kristus. Amin. Bilang lagi kiri kanan, kita harus memiliki karakter Kristus. Amin. Karakter ini saudara, karakter Kristus merupakan hal yang terpenting dalam kita meraih masa depan kita saudara. Dikarenakan ketika seseorang memiliki karakter yang baik, dirinya memiliki ciri-ciri orang yang akan menikmati keberhasilan. Ciri-ciri orang yang akan menikmati keberhasilan bersama dengan Tuhan. Mengingat karakter yang baik akan memberikan respon positif bagi setiap orang yang menilai kita. Karenanya saudara, saat kita berjalan, waktu kita hidup dengan karakter Kristus, saat kita berlakukan hal-hal yang luar biasa baik, orang-orang akan melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ketika orang menilai kita secara karakter baik saudara, maka secara tidak sadar kita membuka peluang untuk memberikan orang lain menyayangi diri kita. Sehingga ketika kita membutuhkan orang lain untuk menunjang atau menopang apa yang menjadi tujuan kita saudara, mereka secara pasti dan ikhlas, bahkan tulus akan membantu, nolong hidup kita. Dan tentunya ketika seseorang memiliki karakter yang baik, maka pastinya, sekali lagi pastinya, Tuhan tetap memberkati. Tuhan pasti selalu memberkati setiap apa yang menjadi cita-cita dan tujuan kehidupan kita. Sukses is not always what seems. Sukses tidak selalu menjadi apa yang dipikirkan orang lain. Orang berpikir mungkin mudah, gampang, tetapi mereka tidak lihat proses kita menuju sukses. Bahkan kita harus berdarah-darah, kita harus mengalami duri, kita harus mengalami tusukan-tusukan yang kita alami.
Tetapi orang melihat waktu kita sudah sukses, dia berpikir enak, gampang sekali, mudah untuk menjadi sukses. Tetapi mereka tidak lihat proses yang kita alami. Saudara, kesaksian hidup saya, sewaktu saya bekerja, saudara, saya mulai dari level yang paling bawah sekali. Saya pernah menjadi office boy, tapi Tuhan angkat saya menjadi, waktu saya pindah ke perusahaan, harus juga dari paling bawah. Tapi Tuhan angkat saya, tadinya hanya menjadi leadership, menjadi pemimpin dalam satu shift bekerja. Kemudian saya akan diangkat menjadi koordinator. Lalu saya pindah ke perusahaan, saya menjadi supervisor. Di dalam perusahaan itu saya di-upgrade terus. Sesuai dengan keberhasilan yang saya lakukan di perusahaan, saya diangkat akhirnya menjadi manajer. Itu semua karena Tuhan, saudara. Kalau kita memiliki karakter yang baik, kalau kita memiliki karakter Kristus, tentunya kesuksesan itu akan kita mudah raih kita bersama dengan Tuhan. Walaupun saudara, orang-orang melihat gampang sekali dia naik, tapi mereka tidak lihat proses yang kita alami. Proses yang kita jalan, kita harus berdarah-darah, kita harus banting tulang, kita harus melakukan hal ini dan itu. Tapi saudara, kalau kita memiliki karakter Kristus, sekali lagi, kalau kita memiliki karakter Kristus, semua yang kita lalui akan kita lalui dengan tenang, dan kesuksesan akan terus menjadi bagian hidup kita. Sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat saudara, Tuhan sangat senang melihat seseorang yang mampu menunjukkan karakter Yesus dalam kehidupannya. Jika kita mampu, saudara, sekali lagi, jika kita mampu menyenangkan hati Tuhan, maka apapun yang kita minta, yang merupakan tujuan kita, yakinlah saudara, yakin saudara, Tuhan akan tetap memberikannya pada waktu yang tepat. Percayalah saudara, jika diri kita mampu menunjukkan karakter yang baik, maka masa depan kita juga akan baik. Maka masa depan juga akan yang kita akan raih cemerlang bersama dengan Tuhan. Saudara, yakin dan percaya, hidup kita adalah bagi Kristus. Untuk itu saudara, marilah kita mulai hidup kita dengan karakter yang baik. Tunjukkan karakter Yesus dalam setiap hidupmu, lewat setiap sikap perbuatanmu, lewat sikap apa yang kau lakukan di dunia pekerjaanmu. Tuhan sedang mempercayakan engkau di dunia pekerjaan saat ini. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Lakukan pekerjaanmu dengan sukacita. Lakukan pekerjaanmu dengan damai sejahtera. Lakukan pekerjaanmu dengan tupoksi yang Tuhan kasih kepadamu lewat pekerjaanmu saat ini. Maka saudara, sekali lagi, untuk itu, marilah, mulailah hidup dengan karakter yang baik. Tunjukkan saudara, bahwa saudara memiliki karakter Yesus dalam setiap langkah hidupmu. Setiap yang engkau lakukan, setiap perbuatanmu yang kau lakukan, tunjukkan bahwa ada Yesus di dalam kehidupanmu. Maka masa depanmu saudara akan menjadi jauh lebih baik. Sekali lagi, ini jaminan saudara. Kalau engkau menunjukkan karakter Kristus di dalam hidupmu, ini jaminannya, maka masa depanmu akan baik. Jika belum baik, maka perbaikilah karaktermu sekarang. Jika belum sempurna, memang kita tidak ada yang sempurna saudara, tetapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Tidak ada manusia sempurna kecuali Yesus. Tapi kita sedang diproses. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Karena itu kalau saudara belum baik karaktermu, Tuhan minta perbaiki karaktermu sekarang. Maka keberhasilan akan menjadi bagian. Ingat, life is like Christ. Hidupmu adalah seperti Kristus. Amin. Haleluya. Ingat saudara juga bahwa Tuhan sangat senang melihat seseorang yang mampu menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupannya. Menunjukkan sifat yang Yesus miliki. Menyenangkan hati Tuhan dengan cara hidupmu yang sederhana. Yaitu apa saudara? Saudara baca firman Tuhan. Saudara lakukan firman Tuhan dengan setia.
Saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara bersyukur kalau perusahaan ini memberikan saudara waktu untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Banyak di tempat-tempat lain saudara yang ingin mereka membangun persekutuan, membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi yang terjadi saudara apa? Mereka kesulitan karena mungkin perusahaan tidak memberikan ruang bagi mereka untuk beribadah. Nah karena saudara patut bersyukur kalau manajemen perusahaan ini memberikan saudara kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu itu. Firman Tuhan juga berkata, ibadahmu yang kau lakukan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ibadah yang kamu lakukan itu mengandung janji, baik untuk hidup yang hari ini maupun untuk hidupmu yang akan datang. Karenanya bentuk karakter kita dengan baik. Tuhan menginginkan karakter kita, karakter yang menentukan masa depan kita, yaitu karakter yang sama dengan Yesus. Ada pujian berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Nah saudara begitu melakukan kehendak Tuhan. Saudara ingin menjadi seperti Yesus, melakukan setiap kehendak Tuhan. Maka apapun yang menjadi doa saudara, menjadi pergumulan saudara, saat karakter saudara sudah sama dengan Yesus, maka karakter yang baik itu akan menentukan masa depan. Saya bukan bicara tentang kesuksesan saja yang di dunia, tetapi saudara, kesuksesan untuk hidup bersama dengan Kristus di sorga. Saudaraku, tujuan hidup kita apa sih? Tujuan hidup kita adalah untuk hidup bersama dengan Tuhan. Di dunia ini, apa yang kita nikmati sekarang itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Karenanya gunakan juga bonus itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan saudara gunakan untuk menyakiti hati Tuhan dengan cara berbuat yang tidak baik, berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan saudara juga saya secara pribadi, kita lakukan firman Tuhan dengan setia. Maka masa depan hidup bersama dengan Kristus itu akan kita raih bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, untuk itu mari mulailah hidup dengan karakter yang baik. Tunjukkan karakter Yesus dalam setiap hidupmu, lewat setiap sikapmu, lewat setiap perbuatanmu, maka masa depanmu akan menjadi baik. Jika belum baik saudara, sekali lagi, jika belum baik, maka perbaikilah karaktermu, maka keberhasilan akan menjadi hakmu. Keberhasilan akan menjadi milik kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kesimpulannya, saya tidak perpanjang lagi sharing hari ini. Kesimpulannya saudara, ingatlah, karaktermu menentukan masa depanmu. Karenanya, hiduplah sebagaimana Yesus menginginkan karakter yang baik dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau hari ini. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang sudah kami dengarkan hari ini, untuk membuat karakter kami semakin hari semakin baik, untuk membuat kehidupan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Karenanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta, biarlah bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu akan terus menjadi bagian kami. Secara khusus hamba berdoa buat rekan-rekan hamba yang ada di tempat ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Hamba tidak tahu pergumulan mereka, tetapi kami yakin Bapa, Engkau yang kenal hati dan pribadi masing-masing. Ampuni mereka jika ada hal yang mereka lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Pulihkan hidup mereka dan terima mereka sebagai anak-anak Tuhan, agar hidup mereka yang belum baik akan diubahkan menjadi baik. Hidup mereka akan menjadi sempurna seperti Kristus yang adalah sempurna. Berkati pekerjaan mereka Bapa, buat berhasil dalam segala yang apapun dikerjakan dengan tangan mereka. Bahkan segala sesuatu yang mereka pikirkan, mereka rencanakan untuk kebaikan, Tuhan Yesus juga selalu buat berhasil. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga, anak-anak mereka, masa depan mereka. Seperti janji firman-Mu, jika karakter kami baik, maka itu akan menentukan masa depan kami.
yang juga baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Berkati semua pengurus Akumene yang ada. Biarlah mereka juga terus bekerja dengan baik untuk terus menjadi pekabar Injil, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman-firman-Mu yang hidup buat bekal kehidupan rekan-rekan kami yang ada di tempat ini. Terpuji nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah hamba sharingkan kepada rekan-rekan kami. Biarlah firman ini akan berakar dalam hidup mereka semua. Firman ini akan bertumbuh dalam hidup mereka. Bahkan firman ini akan berbuah-buah lebat dalam hidup mereka. Bahkan buah-buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Dan orang-orang yang melihat kehidupan mereka semakin juga diberkati. Terutama kehidupan mereka Tuhan yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal pribadi Yesus dalam hidup rekan-rekan kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian pelayanan hari ini. Tuhan terus berkati hidup mereka agar pelayanan-pelayanan di selanjutnya mereka terus menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang mereka lakukan. Terpuji nama-Mu, terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba lepaskan berkat atas semua yang hadir, bahkan atas manajemen yang ada. Tuhan memberkati. Biarlah kasih karunia, berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan terus menjadi bagian mereka. Berkat-berkat yang baru setiap hari, berkat-berkat dari Sion, berkat Abraham, Ishak dan Israel akan terus menjadi bagian kami semua. Dan kapanpun Tuhan inginkan kami untuk menjadi pribadi yang baik, itu akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya kami kembalikan kepada. Ini doa kami, ini syukur kami. Dan kami bersyukur dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Shalom.